Selamat datang di Sains 360. Bayangkan langit berubah setelah hujan. Tampak lengkung cahaya warna-warni yang memesona di depan mata kita. Pelangi. Tapi, pernahkah kalian bertanya bagaimana pelangi terbentuk dan kenapa warna-warna indah itu bisa muncul berurutan di langit? Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengupas tuntas sains di balik munculnya warna-warna pelangi. Saat seseorang berkata pelangi itu ajaib, sebenarnya mereka sedang menggambarkan keindahan sains yang terlihat kasat mata. Pelangi bukan hanya hiasan indah setelah hujan, melainkan hasil dari serangkaian peristiwa fisika yang luar biasa. Mari kita mulai dengan unsur utamanya, cahaya matahari. Cahaya tampak putih, namun faktanya cahaya putih terdiri dari spektrum warna yang sangat beragam. Nah, ketika sinar matahari mengenai tetesan air di atmosfer setelah hujan, disitulah keajaibannya dimulai. Tetesan air itu bertindak seperti prisma alami. Analoginya, bayangkan kamu sedang memegang sebuah prisma kaca kecil. Saat sinar matahari menembus ke dalamnya, cahaya keluar menjadi beraneka warna. Persis seperti itu pula cairan hujan di udara bekerja. Bagaimana prosesnya? Sinar matahari masuk ke tetesan air, lalu mengalami pembiasan. Artinya, jalur cahaya membelok saat berganti medium dari udara ke air. Selanjutnya, sinar itu memantul di dinding dalam tetesan, lalu keluar lagi ke udara. Nah, saat keluar itulah cahaya dibelokkan sekali lagi. Setiap warna cahaya punya panjang gelombang berbeda, sehingga mereka dibelokkan dengan sudut berbeda pula. Warna merah yang panjang gelombangnya paling besar dibelokkan paling kecil dan keluar di sudut sekitar 42 derajat dari arah asalnya. Di sisi lain, ungu yang panjang gelombangnya paling pendek dibelokkan maksimal hingga sekitar 40 derajat. Ketika jutaan tetesan air yang tersebar di langit semuanya melakukan proses ini sekaligus, mata kita menerima cahaya yang telah terurai berdasarkan warna. Itulah sebabnya kita melihat pita warna berurutan, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang biasa dihafal sebagai Meiji Kuhibiniu. Namun, kenapa urutan itu tidak pernah berubah? Jawabannya ada pada hukum pembiasan dan pantulan cahaya dalam tetesan air. Setiap warna selalu keluar pada sudut spesifik, sehingga di posisi tertentu di langit, hanya warna tertentu saja yang akan masuk ke mata kita. Inilah alasan setiap pelangi punya urutan warna yang pasti dan konsisten. Pelangi juga tak pernah terlihat sepenuhnya melingkar kecuali kamu melihatnya dari ketinggian, misalnya saat naik pesawat. Dari darat, biasanya kita hanya melihat busur, karena permukaan tanah membatasi sudut pandang kita. Lalu, mengapa pelangi sering muncul ketika matahari rendah di ufuk, seperti pagi atau sore hari? Karena sudut sinar matahari yang datang cenderung miring, sehingga mampu menghasilkan lengkungan pelangi yang lebih lebar dan mudah terlihat oleh kita di permukaan bumi. Apa itu pelangi ganda? Kadang-kadang, kita melihat pelangi kembar di langit. Fenomena ini terjadi ketika sebagian cahaya yang terperangkap dalam tetesan air memantul 2 kali sebelum keluar. Akibatnya, terbentuk pelangi kedua yang lebih lemah dan warna-warnanya berurutan terbalik. Satu pelangi, merah di luar, satu lagi, merah di dalam. Sekarang, sedikit imajinasi. Bagaimana jika cahaya matahari punya komposisi warna berbeda, atau atmosfer bumi berisi cairan lain selain air? Bisa jadi, pelangi yang kita lihat akan sangat berbeda, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Inilah pentingnya air dan cahaya putih dalam pembentukan pelangi. Namun, ingat, pelangi itu tidak benar-benar ada di suatu tempat yang bisa disentuh. Ia hasil dari sudut cahaya, butir air, dan posisi pengamat yang saling berpadu sempurna. Bergerak beberapa langkah, pelangi akan terlihat berubah atau hilang. Jadi, pelangi adalah fenomena yang sangat pribadi. Setiap orang melihatnya dari titik pandang unik, tidak pernah benar-benar sama satu sama lain. Bagaimana dengan mitos di seputar pelangi? Banyak budaya menghubungkannya dengan keajaiban, harta karun, hingga lambang perdamaian.
Sains mengajarkan kita untuk mengagumi keindahan pelangi bukan karena magis, melainkan karena keteraturan alam yang luar biasa bisa tercipta dari faktor-faktor sederhana, cahaya dan air. Pelangi juga sering dijadikan inspirasi dalam karya seni, bendera, hingga logo berbagai organisasi, melambangkan harapan dan keragaman. Jadi, lain kali saat kamu melihat pelangi, ingatlah seluruh cerita sains menakjubkan di baliknya. Kenali bahwa keindahan itu adalah tanda tangan dari hukum alam yang berjalan tanpa henti dan memberi keajaiban nyata yang dapat dijelaskan logika. Sains membawa kita memahami lebih dalam, jadi keindahan itu tidak hanya sekedar dinikmati mata, tapi juga dihargai dengan wawasan dan rasa ingin tahu. Demikianlah, pelangi bukan sekedar lengkung cahaya di langit usai hujan. Ia adalah hasil dari perjalanan cahaya yang panjang dan penuh kisah sains luar biasa, memperlihatkan bahwa di balik pemandangan indah tersimpan pelajaran tentang dunia fisika yang mengagumkan. Bagian mana dari kisah pelangi yang paling mengejutkan kalian? Tulis di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk membahas sains seru lainnya bareng kami.